Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agisa Khairunisa akan menjelaskan analisis pastel pada perusahaan Bluebird. Analisis pastel yaitu singkatannya adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment atau lingkungan, legal atau hukum. Yang pertama, politik. Kebijakan transportasi seperti pemerintah Indonesia yang memiliki kebijakan terkait transportasi yang bisa mempengaruhi layanan Bluebird seperti regulasi mengenai taksi konvensional dan layanan transportasi berbasis aplikasi, kebijakan yang mengatur tarif, zonasi, atau sistem perizinan bisa berdampak langsung pada perusahaan seperti Bluebird ini. Kemudian stabilitas politik, jika Indonesia mengalami ketidakstabilan politik atau perubahan kebijakan yang signifikan, ini bisa mempengaruhi kepercayaan investor serta operasional Bluebird. Kemudian insentif pemerintah, kebijakan yang mendukung transportasi publik seperti subsidi bahan bakar atau pengembangan infrastruktur transportasi dapat memberikan keuntungan bagi Bluebird dalam operasionalnya. Yang kedua yaitu bidang ekonomi, yaitu yang pertama tingkat pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi Indonesia mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, pada saat ekonomi tumbuh, permintaan untuk layanan taksi dan transportasi berbasis aplikasi cenderung meningkat. Sedangkan pada saat resesi, permintaan bisa menurun. Yang kedua, inflasi dan harga bahan bakar. Sebagai perusahaan transportasi, harga bahan bakar dan inflasi dapat sangat mempengaruhi biaya operasional pada Bluebird. Kenaikan harga bahan bakar ini bisa menekan margin keuntungan, meskipun perusahaan seperti Bluebird ini bisa menyesuaikan tarif. Kemudian pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita di Indonesia berpotensi meningkatkan permintaan terhadap layanan premium seperti taksi Bluebird yang terkenal dengan kualitas layanan tinggi. Selanjutnya bidang sosial. Nah, perubahan pola perilaku konsumen, yaitu semakin banyaknya orang yang beralih ke layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek atau Grab yang menawarkan kenyamanan dan kemudahan. Nah, hal ini mempengaruhi permintaan untuk taksi tradisional. Bluebird harus beradaptasi dengan tren ini, baik melalui aplikasi mobile maupun diversifikasi layanan. Yang kedua yaitu kesadaran terhadap layanan ramah lingkungan. Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan ramah lingkungan dapat mendorong permintaan untuk layanan transportasi yang lebih hijau seperti taksi berbasis mobil listrik atau kendaraan ramah lingkungan. Bluebird perlu mempertimbangkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan dalam armadanya. Kemudian yang ketiga yaitu tren urbanisasi. Perkembangan kawasan urban yang terus berkembang dapat meningkatkan permintaan layanan taksi dan transportasi umum, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Nah, Bluebird terus dapat memperluas operasinya untuk menangkap peluang di daerah tersebut. Yang keempat yaitu bidang teknologi. Yang pertama, inovasi dalam aplikasi dan digitalisasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama dalam bidang aplikasi mobile, Bluebird harus terus berinovasi agar tidak kalah nih dengan pesaing seperti Gojek dan Grab. Pengembangan aplikasi yang lebih user-friendly, kemudian sistem pembayaran digital, dan fitur pemasaran yang lebih efisien dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua yaitu teknologi kendaraan dan automasi. Teknologi baru dalam kendaraan seperti mobil otonom atau kendaraan listrik dapat mempengaruhi operasi Bluebird. Investasi dalam teknologi baru ini bisa menjadi peluang atau tantangan, tergantung pada kesiapan perusahaan Bluebird itu sendiri. Kemudian penggunaan Big Data dan AI. Teknologi analitik dan kecerdasan buatan dapat membantu Bluebird untuk lebih memahami perilaku pelanggan dan mengoptimalkan rute perjalanan serta pengelolaan armada secara efisien. Bidang selanjutnya yaitu environment atau lingkungan. Yang pertama yaitu isu lingkungan dan keberlanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim, banyak perusahaan yang beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Bluebird bisa menghadapi tekanan untuk berinvestasi dalam kendaraan berbahan bakar listrik atau solusi transportasi ramah lingkungan lainnya. Kemudian regulasi lingkungan. Pemerintah Indonesia semakin memperketat peraturan terkait emisi kendaraan yang dapat mempengaruhi armada taksi yang lebih tua dan kurang efisien. Bluebird perlu memastikan bahwa armadanya ini mematuhi regulasi lingkungan yang ada. Kemudian pengelolaan limbah dan sumber daya alam. Industri transportasi memiliki dampak lingkungan yang cukup besar, terutama dalam hal emisi dan konsumsi energi. Oleh karena itu, Bluebird harus memikirkan cara untuk mengurangi dampak lingkungan dalam operasionalnya. Yang terakhir yaitu bidang legal atau hukum.
Yang pertama tentang regulasi transportasi dan lisensi. Pemerintah Indonesia ini mengatur banyak aspek dalam industri transportasi, termasuk peraturan tentang tarif, izin operasional, dan pajak. Bluebird harus mematuhi peraturan tersebut untuk menghindari masalah hukum dan dapat terus beroperasi. Kemudian yang itu terkait peraturan ketenagakerjaan. Karyawan Bluebird termasuk sopir taksi dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Perubahan dalam peraturan terkait upah minimum, jam kerja, atau hak-hak karyawan dapat mempengaruhi biaya operasional dan hubungan kerja. Kemudian terkait perlindungan konsumen, dengan adanya peraturan yang semakin ketat dalam hal perlindungan konsumen, seperti terkait dengan keselamatan dan kualitas layanan, Bluebird harus memastikan bahwa keselamatan dan kualitas layanan yang diberikan selalu memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum. Nah, ini referensi yang saya ambil untuk membuat analisis pastel pastel pada Bluebird ini. Kemudian kesimpulannya, analisis pastel ini menunjukkan bahwa perusahaan seperti Bluebird harus menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang datang dari faktor eksternal, termasuk kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi, kemudian perubahan sosial, kemajuan teknologi, isu lingkungan, dan peraturan hukum yang berlaku. Untuk tetap kompetitif, Bluebird perlu beradaptasi dengan perubahan ini, seperti melalui digitalisasi layanan, peningkatan kualitas armada, serta keberlanjutan lingkungan. Nah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.